alamin. Puji syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa kembali mengawali pengajian malam Jumat Pahing yang pada waktu memasuki bulan Ramadan kemarin sudah kita liburkan. Dan sekarang kita masih berada di bulan Syawal, meskipun sudah pada pekan-pekan terakhir. Tidak lupa saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri kepada Bapak Ibu sekalian. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Semoga Bapak Ibu kita semua selalu diberi Allah usia dan kesehatan lahir batin supaya tahun depan bisa ibadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga juga ibadah-ibadah yang kita tunaikan di Ramadan yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, bagaimana panjenengan setelah Ramadan selesai, senang napa sedih, Pak? Sedang napa sedih? Biasanya jawabannya sedih. Ning wajahnya kok yo enak banget, sumringah. Nah, jadi memang ada yang sedih, ada yang senang, yaitu memang biasa lah. Karena memang namanya Ramadan itu ada kegembiraannya ketika kita selesai, tapi juga ada kesedihannya ketika kita tidak pernah tahu apakah usia kita itu masih akan sampai pada Ramadan tahun yang akan datang. Itu sebabnya saya mengajak selalu kita berdoa supaya diberi Allah usia, kesehatan, umur panjang, bisa kemudian ibadah di tahun yang akan datang di bulan suci Ramadan. Baik Bapak Ibu sekalian, malam ini saya ingin lanjutkan kajian terakhir kita sebelum Ramadan itu. Jadi terakhir kemarin sebelum Ramadan itu kita ngaji hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang makmum ketika dia sholat berjamaah. Itu menurut catatan di laptop saya. Nek catatan panjenengan ingatan niku boten. Ketok yo lali. Iya to ya. Nah, kita akan lanjutkan pada malam ini. Walaupun panjenengan mungkin sudah biasa mendengar ini batal sholatnya kalau begini. Mungkin Bapak Ibu biasa mendengar bahkan mengatakannya. Tapi sebenarnya perlu juga diketahui hal-hal yang membatalkan itu apa saja. Tidak sekedar hal yang membatalkan itu ketika wudunya batal. Ada banyak sekali sebetulnya. Nah, termasuk di dalamnya bagaimana para ulama itu memberikan dalil sehingga hal itu bisa dikatakan sebagai yang membatalkan sholat. Nah, ini penting untuk diketahui karena memang sesuatu yang membatalkan itu kalau tidak kita ketahui justru malah sangat riskan ibadah kita itu sah atau tidak. Jadi kadang orang sibuk hanya memperbaiki sholat dia tapi tidak mengetahui apa hal yang membatalkan itu. Sama juga misalnya seperti ada orang yang sibuk ingin masuk surga, lalu kemudian mengkaji hal-hal yang bisa memasukkan dia ke dalam surga, tapi dia lupa ada hal-hal yang memasukkan dia ke dalam neraka. Makanya baginda Nabi itu sangat menilai baik sebetulnya ketika seorang sahabat itu bertanya tentang sesuatu yang bisa memasukkan dia ke dalam neraka. Karena kalau sesuatu yang memasukkan ke neraka itu dia tahu tentang itu, dia tidak lakukan itu, mesti amalnya baik. Tapi kalau dia melakukan amal baik, belum tentu kalau dia tidak tahu hal-hal yang memasukkan dia ke dalam neraka itu akan dia tinggalkan. Nah, kira-kira benar apa betul itu? Jenengan nek misalnya paham hal-hal yang memasukkan panjenengan ke dalam swarga, tapi tidak paham hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke neraka, itu sangat riskan sebetulnya. Misalnya apa?
jenengan salat ning unek-unek ke wong yo jalan gitu kan. Lho niku nggih sami niku. Tapi kalau jenengan misalnya ndak ngunek-unek ke wong, ndak mau ngunek-unek ke wong, karena jenengan tahu itu sesuatu yang riskan bisa memasukkan ke dalam neraka. Jenengan misalnya ndak mau menipu orang, tidak mau yang buruk-buruk, ya pasti akan berjalan pada jalan yang benar. Tapi kalau berjalan pada jalan yang benar saja, ndak tahu sesuatu yang bisa memasukkan ke neraka, sangat riskan seperti itu terjadi. Makanya ibadah itu juga begitu. Jadi sholat niku nggih sahih dan memang harus diperbaiki, tapi harus juga tahu apa yang membatalkan dari sholat itu. Nah, ada satu kaidah Bapak Ibu disebutkan itu, al-maqdurul lazi la yatammul wajib illa bihi wajib. Jadi kata di dalam kaidah itu dikatakan sesuatu yang mampu dikerjakan. Ya, kita mampu mengerjakan sesuatu itu. Allazi la yatimmul wajib. Kalau itu tidak dikerjakan, maka yang wajib itu tidak akan sempurna illa bihi wajib, kecuali mengerjakannya itu pun menjadi wajib. Jadi kalau misalnya ada sesuatu bisa kita kerjakan, yang kita kerjakan ini akan menyempurnakan sesuatu yang wajib, maka hukumnya wajib. Napa niku kira-kira? Paling tidak itu ada dua hal dalam kaitan dengan sholat niku. Napa? Pertama itu yang disebut dengan syarat sholat itu. Jadi syarat sholat itu adalah sesuatu yang mampu kita kerjakan sebelum sholat itu ditunaikan, sampai sholat itu selesai harus ada. Napa kira-kira salah satunya? Salah satunya itu apa? Wudu. Gitu. Wudu niku jenengan kerjakan wudu itu sebelum sholat, dan wudu itu harus tetap sah sampai sholat itu apa? Selesai. Jadi kalau misalnya jenengan berwudu sebelum sholat, di tengah sholat kok batal wudunya, berarti sholatnya menjadi batal. Itu yang salah satunya ya. Lalu kemudian tadi syarat sholat, ada lagi yang disebut dengan rukun sholat. Kalau rukun sholat itu apa? Rukun sholat itu adalah sesuatu yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang di dalam sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Biasanya mulai dari takbiratul ihram sampai kepada apa? Salam. Tidak boleh ditinggalkan. Kalau misalnya nanti ada secara sengaja kita tinggalkan, berarti sholatnya menjadi batal. Apa misalnya? Ngapunten. Suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu kan hukumnya apa? Wajib kan ya, rukun nih. Jadi kalau misalnya panjenengan sengaja untuk tidak membaca suratul Fatihah, padahal panjenengan bisa punya waktu mencukupi membaca suratul Fatihah, tidak sah sholatnya. Nah, kecuali kalau lupa, nek lupa nggih betul nopo-nopo. Namanya juga lupa. Jadi ngelupa niku betul nopo-nopo. Lah wong orang puasa saja lupa makan gitu kan, baru kuwi tanduk meneng. Ya, minum tanduk minumnya. Ya ndak apa-apa. Ning yo lupa lo ya. Ojo ngelalen lo, nek ngelalen niku beda. Nek ngelalen niku pura-pura lupa. Lah kok mangan lali. Lo kok iso tanduk? Ya pas tanduk yo lali. Nah, itu sebabnya kemudian kalau dia lupa tidak ada masalah, ada nanti penyelesaiannya. Tapi yang pasti menyengaja rukun sholat itu ada yang dilupakan, satu saja. Syaratnya itu juga ada yang dilupakan, satu saja. Mesti menjadi batal apa? Sholatnya. Nah, ini akan kita kaji malam ini Bapak Ibu. Apa yang pertama? Yang pertama itu terkait dengan hadas. Hadas niku membatalkan sholat, termasuk juga najis. Najis dia membatalkan sholat. Lah sebelum saya sampaikan itu, saya ingin jelaskan dulu begini. Apa sih bedanya sebenarnya antara hadas dengan najis nih? Jangan kan sering tuh mengatakan, saya berhadas kecil,
maka saya tidak boleh sholat sebelum wudu. Hadas kecil. Nah, apa penyebab panjenengan berhadas kecil itu? Adalah salah satunya apa? Buang air kecil atau kencing. Nah, apa bedanya niku? Nek hadas niku jenengan tidak akan bisa tahu wujudnya seperti apa. Makanya dikatakan hadas niku maknawi. Maknawi niku ya secara makna saja. Tapi kalau najis itu kelihatan. Misalnya tadi najisnya kencing niku. Kencingnya paham loh betul. Tahu kan dia kencing itu airnya yang keluar dari kemaluan kita itu. Itu najis niku. Tapi kalau hadas itu tidak terlihat dia, tidak bisa dilihat. Makanya juga ada yang mengatakan bahwa hadas itu seperti halnya najis, tapi najis batiniah yang tidak terlihat. Jadi intinya itu apa? Kalau najis niku terlihat, bisa diketahui najisnya, tapi kalau hadas niku maknawi, maknanya seperti itu. Ya. Kemudian apa lagi? Hadas niku Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin menghilangkan hadas itu, wajib untuk menggunakan air. Wajib niku. Makanya kan wudu pakai apa? Nek wudu niku. Air kan? Kalau mandi junub menggunakan air. Air niku sarana yang utama niku, ndak boleh tidak harus pakai air. Kecuali kalau masalah ada tayamum diganti tayamum niku nggih boleh dengan syarat kan. Misalnya karena dia sakit, kalau terkena air dia semakin sakit, atau sama sekali ndak ada air. Jadi air niku Bapak Ibu sarana pertama itu untuk menghilangkan apa? Hadas. Makanya kalau hadasnya kecil, cara menghilangkannya dengan wudu niku menggunakan air. Jenengan mandi junub, ya, junub niku hadasnya besar, ya. Hilangnya junub itu dengan panjenengan mandinya menggunakan air. Tapi kalau najis bagaimana? Apakah wajib menggunakan air? Ya tidak wajib. Kalau ada air ya monggo. Tapi kalau tidak ada air bisa. Misalnya apa? Jangan maaf ya Bapak Ibu pipis. Seperti bapak-bapak biasa naik mobil atau naik motor kan, sampai di wilayah yang banyak misalnya hutannya, sulit mendapatkan di mana mau pipis, jangan kebelet pipis. Biasanya nek nyombir niku tinggal dibuka punya dipipis ke. Napa niku? Di ban niku. Lah bagaimana itu? Boleh tidak diganti untuk menghilangkan najisnya itu? Misalnya tidak menggunakan air, boleh. Jenengan bisa ambil daun, jenengan lapkan ke tempat pipis niku, hilang najisnya. Tapi nek daun niku nggih hati-hati. Jangan sampai daunnya ada getahnya. Bukan ndak berubah bentuk. Ya. Lalu apa lagi? Menggunakan batu juga boleh. Menggunakan batu bisa hilang najisnya itu menggunakan batu. Nah, kalau seperti daun tadi harus hati-hati karena ada getahnya. Nek batu niku jangan dipilih batu yang baru saja tersiram aspal. Kok ndak melonyoh kabeh? Itulah maksudnya. Jadi artinya apa? Bisa digunakan selain air, pakai tisu juga boleh. Itu loh Bapak Ibu. Jadi niku nek hadas. Najis. Tapi kalau hadas itu harus menggunakan air. Nah, apalagi hadas itu ketika hendak menghilangkannya wajib ada niat. Tapi kalau najis tidak. Ribut. Jenengan pipis ingin menghilangkan hadas kecil niku nggih wajib niat. Jenengan ketika wudu niku, ketika akan membasuh wajah niku kan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhun lillahi ta'ala. Sengaja aku niat untuk berwudu guna menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Harus ada niat. Kalau tidak ada niat maka tidak bisa hilang hadasnya itu. Mengapa demikian? Ya sama seperti jenengan misalnya kalau tidak diniati wudu ya tidak jadi wudu kan. Walaupun yang panjenengan basuh niku
anggota wudhu. Jadi ibu bapak basuh mulai telapak tangan, kumu, hidung, wajah, sampai semuanya kaki. Tapi tidak diniati wudhu, ya tidak jadi wudhu. Itu hanya sekedar membasuh saja. Mandi juga gitu. Nek jenengan tidak niat mandi junub atau menghilangkan hadas besar, ya enggak menjadi mandi menghilangkan hadas besar kan. Coba deh Bapak Ibu mandi pagi, sore gitu kan. Apa niat menghilangkan hadas besar? Ya enggak kan. Sehingga wajib niat untuk menghilangkan hadas itu, tapi tidak untuk menghilangkan najis. Nek najis boten. Ngapunten jenengan pipis niku le Bapak Ibu. Jenengan mau menghilangkan najisnya itu, jenengan siram dong. Napa jenengan pas nyiram niku, nawaitu ngilangin najis, siram. Jenengan maaf ya, ngapunten sangat. Jenengan misalnya pas waktu di toilet di WC niku habis buang air besar, jenengan siram. Nawaitu ngilang keek gitu. Yo enggak atau ya? Yo tidak, ya yang disiram ya disiram saja. Lah itulah bedanya Bapak Ibu. Jadi di situ di antara bedanya antara hadas dengan najis. Lo niki sepertinya jenengan ya biasa kan menyebut hadas ya hadas, najis. Tapi ketika ditanya apa bedanya, kadang sok mikir juga. Nek putra-putra panjenengan nanti yang SD nih gue misalnya, oh putra pak beda nih najis kali hadas nih gue. Ya kalau ndak dikaji ndak akan ngerti nih gue. Ya gitulah. Jadi itu diantaranya yang perbedaannya antara hadas dengan apa? Dengan najis. Lah sekarang kita akan lihat hadas niku. Ada satu riwayat begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, "Iza fasa ahadukum fis sholati falyansarifu." Apabila salah seorang di antara kalian itu ngentut di dalam salatnya, maka hentikan salat niku. Kata Nabi begitu. Falyatawadda, kemudian berwuduklah, wal yu'idus salat, dan kemudian ulangi salat itu. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ad-Darimi. Jadi kata Nabi, kalau salah seorang di antara kalian sedang salat, tiba-tiba dia kentut keluar. Ngapunten nggih, jenengan ndak perlu tanya, niku kentutnya mambu napa boten nggih. Ndak perlu panjenengan tanya niku. Atau jangan juga jenengan tanya, niku keras apa alon-alon gitu kan. Napa keluarnya lancar apa kesendak-sendak gitu. Ndak begitu. Sing penting jenengan yakin sudah keluar sesuatu, maaf ya ngapunten, dari dubur panjenengan niku batal salatnya. Harus yakin loh ya. Harus yakin. Karena kadang setan itu memang tidak sebenarnya hadas atau tidak sebenarnya ngentut, tapi dimunculkan keraguan di dalam hati kita. Makanya ada model seperti itu, Pak. Jadi setiap saat ketika dia takbiratul ihram, begini, keluar lagi, wudu lagi, terus masuk lagi, takbiratul ihram, balik lagi. Mengapa? Ya karena dia merasa terus kok sepertinya ngentut. Tapi dia ragu sebetulnya. Maka kalau kita itu tidak begitu. Yakinkan diri. Tapi harus yakin loh ya. Yakinnya itu memang yakin bahwa kita tidak ngentut, atau yakin kalau kita ngentut. Tapi jangan sampai panjenengan sudah sebenarnya ngentut nih, yakin orang ngentut orang. Tidak begitu. Jadi yakinnya itu yang harus dihadirkan terlebih dahulu. Ini kentut apa enggak gitu kan. Nah, kalau itu terjadi Bapak Ibu, hentikan sholat itu, berwudu kembali, baru ulangi sholat. Itu bermakna apa nih Bu? Bermakna bahwasanya hadas kecil yang disebabkan kentut itu bisa membatalkan sholat. Itu salah satunya ya. Nah, makanya kalau dalam mazhab Syafi'i begini, kalau dalam Syafi'iyah itu, kalau sudah ngentut tuh hentikan sholat itu, lalu dikatakan lal bina'u 'alaiha. Jangan sampai setelah ngentut itu terus wudu lalu dilanjutkan sholatnya. La bina 'alaiha. Jangan lanjutkan sholatnya.
Apa yang dimaksud? Kalau melanjutkan niku ngapunten, jenengan ngentut di rakaat kedua. Ya, jenengan pingin sholat maghrib kan 3 rakaat. Di rakaat kedua jenengan ngentut, terus jenengan wudu. Kalau melanjutkan itu berarti jenengan ulanginya itu cuma dari rakaat kedua. Jadi tidak boleh itu, harus melalui kembali rakaat apa? Pertama. Mengapa? Karena ada hadis yang model begitu. Riwayat siapa? Riwayat Imam Ibnu Majah dari Aisyah. Aisyah itu mengatakan baginda Nabi itu pernah bersabda, kata baginda Nabi, menurut hadis ini ya, man asabahu qai'un, barang siapa yang muntah, au ru'afun, atau keluar darah dari hidungnya, au qalasun, atau dia hendak muntah, au maziyun. Nah ini ngapunten bagi laki-laki itu keluar mazi, ya mazi niku ngapunten cairan yang keluar ketika seseorang itu syahwat ngapunten, bapak-bapak nyerai istrinya gitu kan, terus muncul lendir yang keluar, bukan mani itu namanya mazi. Nah, kalau itu keluar, falyansharif, hentikan salat itu, falyatawadda, kemudian berwudu dia kembali, summa liyabni ala salati, lalu dia lanjutkan salatnya, wa huwa fi zalika la yatakallam, selama setelah dia batal tadi dia tidak bicara dengan orang lain. Lah niki ada juga yang menggunakan ini. Jadi karena syaratnya itu dia belum bicara dengan yang lain, batal wudunya, dia kembali wudu, lalu dia melanjutkan sholatnya itu. Maka itu tidak dibenarkan di dalam mazhab Syafi'i. Mengapa demikian? Disebabkan hadis yang saya sebutkan barusan ini tidak ada seorang pun yang mensahihkan hadisnya. Tapi hadis yang tadi dari Ali bin Talq ini tadi itu disahihkan oleh seorang ulama Ibnu Hibban. Jadi artinya lebih kuat dalil yang mengatakan tidak boleh dia melanjutkan tapi mengulangi lagi. Jadi kalau mengulang itu kembali diulang dari awal. Begitu, oke? Itu yang pertama. Lah yang kedua tentang najis. Najis itu ya begitu. Makanya kan ada syarat apa? Orang kalau sholat dia harus bebas dirinya dari najis, pakaiannya dari najis, tempat sholatnya dari najis. Jadi jangan sampai ada najis yang nempel pada diri kita ketika kita hendak menunaikan sholat. Tapi nggih ngapunten, ada najis yang dimakfu. Dimakfu itu dimaafkan. Apa misalnya? Nek jenengan luka, tangan jenengan luka misalnya, atau kaki misalnya, lah ada diperban, ya. Ternyata ketika panjenengan bergerak dalam gerakan sholat itu sedikit membuka lalu muncul darah, maka darah sedikit yang keluar itu dimakfu, tidak membatalkan sholat. Atau jenengan ngapunten ada bernanah gitu kan, keluar nanahnya sedikit di dalam sholat itu tidak masalah, dimakfu. Sedikit loh ya, jadi darahnya sedikit, nanahnya sedikit. Ini saamber ya, saamber ya batal nih kok. Jadi sedikit seperti itu. Berapa sedikit nih kok? Ya kebiasaan di masyarakat itu yang mengatakan sedikit seberapa. Jadi seperti itu. Darah nyamuk, jangan pukul muncul darah, itu pun dimakfu. Kutu di kepala panjenengan pas sholat garuk-garuk jatuh, jangan penyet nih kok. Apa jadinya? Keluar darah misalnya dari kutu itu, ya tidak apa-apa, dimakfu. Ya, apalagi debu di jalan. Bapak Ibu berangkat ke Masjid Al-Falah untuk sholat, ternyata nempel debu di sarung panjenengan. Padahal debu itu belum tentu suci. Maka kalau tidak bisa dipastikan, maka tidak dijadikan hal yang membatalkan, dimakfu. Lah niku yang tentang najis. Lah sekarang apa? Terbuka aurat. Terbuka aurat niku nggih membatalkan sholat. Tapi ternyata Bapak Ibu, ini yang penting saya sampaikan.
terbukanya aurat di dalam sholat itu dalilnya bukan karena masalah sholat sebetulnya. Disebutkan misalnya dalam riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahujju ba'dal ami musyrikun. Tidak boleh menunaikan ibadah haji orang-orang musyrik setelah Mekah itu dikuasai. Wala yatufu bil baiti uryanun, dan tidak boleh tawaf orang ketika tawaf itu dia telanjang. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, dari sinilah Bapak Ibu, seperti halnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu katakan, kalau di dalam tawaf saja tidak boleh terbuka aurat, telanjang tidak boleh, apalagi di dalam sholat. Padahal syarat sahnya sholat itu jauh lebih banyak dibandingkan syarat sahnya tawaf. Dan tawaf niku ngapunten, tawaf niku sebenarnya kedudukannya sama dengan sholat itu. Makanya jenengan misalnya masuk Masjidil Haram niku, itu lebih dianjurkan panjenengan untuk sholat tahiyatul masjidnya itu diganti dengan tawaf. Maksud niku tawaf. Lah tawaf niku sama kedudukannya dengan sholat. Yang membedakannya itu adalah di dalam sholat tidak boleh berkata-kata, kalau di dalam tawaf boleh apa? Berkata-kata. Nah, jadi artinya apa? Menutup aurat niku sesuatu yang wajib. Batal sholat panjenengan kalau jenengan tahu aurat panjenengan terbuka tapi tidak segera ditutup. Jadi gini loh maknanya. Kalau Bapak Ibu sholat terbuka aurat langsung jenengan tutup, itu tidak batal. Misalnya bapak-bapak jenengan pas sholat niku ternyata sarung panjenengan saking banternya kipas niku ya naik ke atas. Terbuka paha panjenengan niku jenengan tarik lagi ke bawah segera tidak apa-apa, tidak batal sholatnya. Tapi kalau misalnya panjenengan sudah ngerti sarungnya munggah nganti paha, jenengan ropok isis. Lah nek ngaten niku yang membatalkan sholat niku, udah tidak apa-apa, biarkan saja. Tidak boleh itu. Ibu-ibu juga gitu, rambut panjenengan niku kan aurat. Ketika jenengan terbuka rambutnya keluar menjulur, segera dimasukkan. Boleh, tidak batal sholat panjenengan. Neng jenengan tahu terbuka rambutnya menjulur kok meneng mawon, lah itu yang membatalkan sholat. Jadi perkara aurat itu tergantung nanti kita, apakah kita segera menutupnya atau tidak, atau kemudian menutup. Kalau menutup tidak segera batal, tapi kalau tidak menutup akan membatalkan. Lalu yang keempat apa? Berbicara. Berbicara ini membatalkan sholat. Dulu Bapak Ibu sekalian, disebutkan dalam Sahih Bukhari itu, Zaid bin Arqam itu cerita, kata beliau, kami itu dulu ketika sholat pertama kali diwajibkan dia bicara-bicara. Bicara apa? Di sini dikatakan yukallimu ahaduna akhahu fi hajati. Bicara tentang hajatnya kepada saudaranya niku. Pripun maksudnya? Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Baru yang ngomong, ana duit pra 100 tak selihi. Ya, bicara misalnya seperti itu, yes, ya waktu itu ya biasa saja. Sampai turunlah ayat Al-Qur'an, hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga salat 5 waktu kata Allah. Jaga sholat asar, berdirilah di dalam sholat itu dengan khusyuk. Fa umirna bisukuti, maka sejak itu kemudian Nabi melarang mereka sahabat pada waktu itu untuk bicara di dalam sholat. Maka bicara niku ada syaratnya. Wa tabtulus sholat bil kalami, membatalkan sholat dengan berbicara, walau biharfaini, sekalipun dengan 2 huruf, au biharfin, atau 1 huruf mufhim yang dipahami.
Jadi jangan dipahami loh bicara membatalkan itu hanya sekedar hanya berupa percakapan panjang itu enggak. Satu huruf difahami atau dua huruf difahami bisa membatalkan apa? Salat. Makanya ngabut dan saya berikan contoh gini. Jenengan kalau maaf ya Bapak Ibu, jenengan kalau sholat sering napa niku angop napa boten? Sering ya. Niku nek angop niku sebenarnya kalau dalam Syafi'iyah niku ndak membatalkan, tapi bisa membatalkan kalau keluar suara ketika angop niku yang bisa difahami. Allahu Akbar. Lah itu kan kho niku, kho. Wah, iki nyebut huruf kho iki. Ngapal ke abata saja kho iki. Lo itu yang membatalkan. Makanya hati-hati. Makanya kalau di dalam perintah Nabi itu ketika angop niku kalau bisa itu di mulutnya dia apa? Tutup. Gitu. Atau ditutup menggunakan tangan. Enggak apa-apa. Atau ditutup mulutnya langsung nutup. Ya. Tapi kadang biasanya sampai air matanya keluar. Ya enggak apa-apa. Daripada bunyi ya. Jadi itu yang kadang kita itu seringkali tidak perhatikan. Dikira masih sah sholatnya, ternyata bisa jadi batal. Subuh-subuh ini boleh yang sering begitu, gitu. Nek maghrib itu biasanya jarang lah, tapi subuh ini boleh. Subuh, angop gitu kan. Ya tidak apa-apa sih angopnya ini pun tidak membatalkan, tapi itu tadi keluar suaranya itu yang bisa membatalkan kepada sholat itu. Nah itu hati-hati Bapak Ibu. Jadi intinya berbicara ya itu. Sekalipun satu huruf atau dua huruf. Kemudian makan minum. Saya sebutkan saja apa yang dikatakan para ulama. Mengapa kok makan minum itu membatalkan? Kalau dalam Al-Hasyiah Al-Bajuri itu dikatakan kullu ma abtalas shaum abtalas shalah. Setiap sesuatu yang membatalkan puasa pasti membatalkan sholat. Jadi intinya itu begitu. Mengapa kok ketika makan minum di dalam sholat itu membatalkan puasa? Membatalkan sholat. Disebabkan makan minum itu bisa membatalkan puasa. Padahal puasa dengan sholat itu cukup ketat pada sholat. Sholat niku jenengan bergerak 3 kali batal sholatnya. Syafi'iyah ya, 3 kali batal sholatnya kalau bergerak 3 kali. Padahal kalau makan minum niku bergerak kalau puasa itu bergerak 3 kali batal loh betul. Ya enggak kan? Jenengan puasa joget-joget barang ya oleh. Enggak cuma 3 kali boleh, tapi kalau makan minum jenengan batal. Sementara di dalam sholat itu bergerak 3 kali membatalkan sholat. Berarti bagaimana seperti tadi dikatakan, berarti makan minum itu di dalam sholat itu akan membatalkan sholat karena lebih ketat syaratnya di dalam sholat dibandingkan di dalam puasa. Maka kesimpulannya kata Syekh Bajuri itu setiap hal yang membatalkan puasa pasti membatalkan apa? Sholat. Makanya saya sampaikan ini gini loh Bapak Ibu. Karena nanti nek jenengan ketemu sama orang yang ngeyel, ora ono tuntunannya, ora ono hadis Nabi mengatakan makan minum itu membatalkan sholat. Ya memang tidak ketemu niku. Karena tidak pernah Nabi mengatakan kalau makan minum batalkan sholat itu tidak pernah Nabi begitu, tidak pernah. Tapi caranya para ulama memahami rangkaian sholat, rangkaian ibadah yang lain itu muncul kesimpulan seperti kaidah-kaidah seperti yang saya sebutkan tadi. Setiap yang membatalkan puasa mesti membatalkan apa? Sholat. Gitu loh. Jadi apa? Coba deh Bapak Ibu pikirkan apa yang membatalkan puasa itu. Makan minum batalkan sholatnya. Apalagi yang berhubungan suami istri. Masa sholat berhubungan suami istri? Ya saya batal nih Bu. Jadi tidak ada yang nggak batalkan, dia tetap batalkan apa? Sholat sesuatu membatalkan puasa itu. Nah, lalu yang keenam Bapak Ibu, bergerak yang banyak. Ini penting ini. Bergerak niku
itu sebenarnya ittifaqul ulama. Ulama itu sepakat. Jadi butlanis shalah bil amalil kasiril mutawali. Jadi kalau ada orang bergerak yang banyak dan berturut-turut, itu membatalkan sholat. Ittifaq niku maksudnya sepakat, tidak ada yang mengatakan tidak. Lah bagaimana kalau Syekh Nawawi Banten dari Kasyifatus Sajah itu mengatakan beda antara gerakan tangan, kepala dengan kaki. Jadi jenengan nek bergerak misalnya gini, tangan panjenengan jenengan angkat, ya, belum dihitung satu nih Bu, tapi jenengan kembalikan lagi satu. Nek jenengan pakai kepala, itu begini belum dihitung satu, tapi udah dikembalikan begini jadi satu. Lo ada kan ya orang yang sholat Allah Akbar, mana barang, gitu kan? Lah itu hati-hati nih Gu, jangan dikira tidak membatalkan sholat, bisa batal, tapi itu tadi hitungannya kalau baru begini itu belum dihitung satu, tapi kalau kembali lagi hitung satu. Atau yang kecil-kecil itu dia gabung, 1, 2, 1, nah gitu loh. Jadi digabung yang kecil-kecil niku memang membatalkan sholat. Tapi ada juga yang satu kali gerakan batal sholat, tidak dihitung satu, tapi dihitung langsung 3. Napa niku? Kalau gerakannya itu gerakan yang keras, loncat, Allahu Akbar, loncat dia, itu membatalkan sholat karena gerakannya gerakan yang keras. Nah tapi beda dengan kaki. Nek kaki niku ngapunten, dia majukan kakinya itu sudah dihitung 1. Dia majukan lagi 2. Itu sebabnya ngapunten nek jenengan misalnya mau mengisi soft di depan panjenengan atau di samping panjenengan, itu hati-hati dengan gerakan kaki. Jangan sampai misalnya 1, 2, 3 langsung saja. Jadi kalau misalnya jenengan mau ke depan, langkah pertama itu udah dihitung 1 ya. Langkah kedua udah dihitung 2. Berhenti dulu. Karena 3 kali dia berturut-turut membatalkan sholat. Nah, masih belum nyampe, ya berhenti dulu. Berhenti sejenak, langkahkan lagi 1, langkahkan lagi 2. Boleh. Tapi kalau tok 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 tok, lah itu yang membatalkan sholat. Dan mengapa kok membatalkan sholat gerakan yang banyak itu? Disebabkan gerakan yang membatalkan itu tidak ada di dalam sholat gitu loh. Sholat itu kan sudah jelas toh. Apa sholat itu? Rangkaian ucapan perbuatan mulai dari takbiratul ihram sampai kepada apa? Salam. Berarti jalan ini pun tidak masuk gerakan sholat. Jadi gerakan yang membatalkan itu adalah gerakan yang di luar sholat. Maka kalau kita tambahkan itu mengubah susunan sholatnya. Itu yang menyebabkan dia batal. Mengapa kok 3 kali? Karena dalam bahasa Arab 3 niku jamak. Tidak boleh. Berarti jamak itu udah banyak gitu loh. Jadi banyak itu jangan dihitung 1000 kali, 100 kali. Tidak, 3 kali niku udah jamak. Itu loh Bapak Ibu. Jadi itu makanya nek jenengan garuk kepala itu letakkan saja terus kemudian gini. Tapi jangan gini-gini. Nah gini-gini serangkaian begini ini menjadi besar gerakannya. Gini saja. Ini lehernya garuk. Peng sewu nggih boten napa-napa niki. Sama makanya kan orang tanya gini. Ya enggak batal sholatnya. Tidak batal, walaupun memang yang begini pun kita perlu mempertanyakan dalilnya dari mana, tapi tidak batalkan karena ini cuma gerakan kecil walaupun sering. Itu loh maksudnya. Oke itu. Nah sekarang terakhir ingin saya sampaikan, ini juga perlu. Tidak boleh menambah atau mengurangi dari rukun sholat. Tidak boleh ya. Tapi kalau lupa boleh. Misalnya gini, ada Nabi itu pernah beliau itu ragu di dalam sholat. Beliau tidak tahu berapa rakaat sholat itu sudah dilakukan, 3 atau 4 misalnya gitu. Nah kata Nabi, kalau ada orang yang mengalami seperti itu, dia harus yakinkan ambil 3 rakaat yang kecil gitu loh.
Misalnya nek 3 rakaat sholat maghrib, dia lupa ini baru rakaat kedua, kau udah rakaat ketiga gitu kan. Diambil rakaat kedua. Tapi setelah itu nanti sebelum salam itu dia kemudian melakukan sujud sahwi. Sebelum salam ya. Jadi 3 rakaat atau 2 rakaat ambil 2. Nanti habis sebelum sebelum salam sujud dulu 2 kali. Itu kasus pertama. Kemudian kasus yang kedua, itu Nabi pernah kemudian beliau itu sholat zuhur 2 rakaat. Sholat zuhur 2 rakaat. Lah ada seorang sahabat namanya itu Zulyadain. Dia tanyakan, ya Rasulullah, apakah sholat zuhur sekarang itu sudah didiskon? Biasanya 4 sih kok tadi loro. Nah, apa kata Nabi? Tanya sahabatnya, benar enggak itu kata Zulyadain itu? Benar ya Rasul, panjenengan tadi sholat 2 rakaat. Lupa kanjeng Nabi itu. Lalu setelah begitu selesai beliau tahu, segera beliau angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, sholat 2 rakaat. Jadi kekurangannya itu dilakukan setelah tahu bahwasanya beliau lupa pada rakaat sebelumnya itu, kurang 2 rakaat. Lah itu tidak ada sujud sahwinya. Jadi intinya itu dia lupa, Nabi lupa, terus diingatkan bahwa beliau sudah lupa, beliau tinggal menyambung 2 rakaat lagi. Dengan catatan loh ya, jarak antara lupa sama ingat itu tidak lama. Tidak lama itu kisaran orang melakukan sholat 1 rakaat. Jadi artinya ya sekitar mungkin 1 menit atau 2 menit. Yang jenengan sudah lupa misalnya, teringatnya sudah sampai keluar masjid. Jenengan semampir neng warung ngombe-ngombe kopi, makan-makan tempe gitu kan. Keilingan baru 2 rakaat, ndak boleh sekedar ditambah 2 rakaat, harus diulang lagi. Tapi kalau segera ndak ada masalah. Itu mudah yang itu. Lalu yang jadi masalah itu gini loh. Orang kelebihan rakaat. Salat zuhur 5 rakaat, bagaimana itu? Itu ada hadis sebenarnya. Perilaku itu juga pernah terjadi pada baginda Nabi dari Abdullah, riwayat Imam Muslim itu dikatakan Nabi itu salat zuhra khamsan. Jadi Nabi salat zuhur 5 rakaat. Lalu falamma sallama, ketika beliau kemudian salam dari salatnya, qila lahu, dikatakan oleh seseorang kepada beliau, azida fis shalah. Nabi sudah menambahkan rakaat dari salat itu. Nah, biasanya zuhur kan 4 rakaat, ini kok jadi 5 rakaat? Lalu ditanya Nabi, benar enggak itu? Iya, kata para sahabat. Lalu kemudian beliau apa? Shallaita khamsan, beliau salat 5 rakaat tadi. Setelah itu beliau apa? Fasajada sajdatain, beliau langsung menunaikan sujud sahwi 2 rakaat. Dua sujud. Jadi kalau lebih Bapak Ibu, itu jenengan tidak perlu sholat lagi, wong kelebihan kok. Maka bagaimana cara mengatasi yang seperti itu? Langsung jenengan sujud sahwi 2 kali. Ya, sujud sahwi 2 kali. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu memang namanya sujud sahwi atau sujud, termasuk sujud sajdah, termasuk sujud syukur. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya, itu tetap diawali dengan takbiratul ihram, baru kemudian sujud. Tapi kalau jenengan mengambil mazhab yang lain ya silakan tentang sujud sahwi itu. Intinya apa? Intinya adalah kalau kelebihan, tinggal kita sujud sahwi 2 kali sujud, kemudian salam, sah sholatnya. Dengan catatan tadi, tidak lama jarak kita ingat akan kelebihan dari jumlah rakaat itu. Jadi kalau lama ya seperti tadi harus diulang lagi. Oke, saya kira itu Bapak Ibu. Itu dulu kajian kita di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara kalau ada pertanyaan nanti monggo. Demikian, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.